negara G20 sepakat literasi digital harus direalisasikan untuk menjawab tantangan digitalisasi. Jika perlu, G20 harus menetapkan indeks untuk mengukur kecakapan dan literasi digital. Apa saja tantangannya? Berikut liputan Arif Rahman dengan juru kamera Fahri Rahman Hakim. Indonesia melalui Forum Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia mendorong negara-negara anggota memiliki indeks untuk mengukur kecakapan dan literasi digital. Isu kecakapan dan literasi digital merupakan salah satu dari 3 isu prioritas yang diusung Indonesia dalam Forum DEWG Presidensi G20 Indonesia. Sebagian besar anggota mendukung. Bahkan Indonesia telah menyusun G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Literacy sebagai alat pengukuran kecakapan dan literasi digital. Lantas seberapa penting kecakapan digital di era sekarang? Pakar digitalisasi yang juga guru besar Fisika Universitas Negeri Semarang UNES, Profesor Wahyu Hardianto menilai literasi digital sangat penting dan menjadi sebuah keharusan khususnya bagi generasi muda. Kalau ditanya seberapa penting, itu sangat penting. Namanya kecakapan digital itu. Ya kalau kita di lingkungan mahasiswa atau apa itu memang sudah barang tentu kecakapan digital itu akan sudah dididik ya. Tapi sekarang ini kan kebutuhan itu sangat masif ya. Sangat masif, utamanya kalau dikaitkan dengan ekonomi, dikaitkan dengan kemampuan-kemampuan sains yang lain. Yang paling urgen di sini kalau dikaitkan dengan ekonomi. Literasi digital seperti yang diinisiasi Indonesia di Forum G20 sudah mulai dikenalkan sejak dini. Bahkan di kampus-kampus pola pikir computational thinking sudah dijadikan mata kuliah untuk menyambut era digitalisasi. Profesor Wahyu Hardianto menilai ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan literasi digital, meliputi skill atau kemampuan, culture atau budaya, etika, dan safety atau keamanan. Khusus skill dan budaya, kemampuan digitalisasi masyarakat Indonesia sudah berkembang pesat, namun khusus etika dan pengamanan perlu pemahaman lebih lanjut. Kita itu yang meningkat itu digital skill-nya, kecakapan atau kemampuan dalam hal digital ini meningkat tajam beberapa tahun, 2 tahun terakhir. Culture juga begitu. Tapi yang etik sama safety ini enggak turun. Nah, artinya apa? Kita perlu mendidik ini bahwa etik itu kan, misalnya kita ngomong di media sosial itu ya harus hati-hati gitu. Kan kita banyak yang sembrono. Di Forum G20 Indonesia secara khusus jika mengusulkan perangkat khusus untuk mengukur keterampilan digital dan literasi digital. Usulan ini terdiri atas 4 prinsip utama, yakni infrastruktur dan ekosistem, literasi, pemberdayaan, dan pekerjaan. Menanggapi hal tersebut, Profesor Wahyu Hardianto menilai hal itu kesempatan bagi Indonesia, apalagi saat ini memegang tongkat presidensi G20. Sudah saatnya Indonesia berkontribusi lebih tinggi dalam percaturan digitalisasi global. Selain itu, perlu dicari kesepakatan terkait dengan kesamaan standar dalam hal keterampilan digital yang bisa memicu peningkatan keterampilan SDM. Dia kan juga sudah menyiapkan semacam toolkit untuk mengukur indeks kecakapan digital ini. Nah itu sebetulnya kesempatan Indonesia untuk memberi kontribusi, mencari kesamaan itu bagaimana ukurannya gitu ya, kesamaan kesepakatan itu kan hanya kesepakatan aja nanti. Indonesia diakui memiliki kepentingan besar dalam digitalisasi secara global. Secara demografi, Indonesia memiliki potensi luar biasa dengan 73% menguasai tools digital.
Selain itu, Indonesia adalah pengguna internet terbesar ke-6 di dunia dengan startup terbanyak ke-5 di dunia. Ini adalah potensi luar biasa apabila bisa terkelola dengan baik. Tak hanya untuk Indonesia, namun juga akan mengundang kerjasama dari negara lain hingga tercipta peluang investasi untuk pengembangan. Tantangannya ya bisa nggak kita menggolkan ide-ide yang semacam itu gitu. Dan kalau ini tidak digunakan secara kesempatan ini secara baik, maka ya lewat gitu. Nah, ini harusnya jangan sampai lewat karena kita membutuhkan itu supaya ya itu tadi kita pasarnya banyak, ada startup ya cukup banyak, kemudian ada pengguna cukup banyak. Kemudian nanti kan ada sharing SDM, ada yang lain-lain gitu. Nanti itu membuat pertumbuhan ekonomi kira-kira begitu kelihatannya. Karena mesti kan ke sana. Antar negara-negara di dunia bahkan internal G20 sendirinya nyaris tidak ada lagi kesenjangan digital. Antara negara-negara maju dengan berkembang memiliki infrastruktur digital yang hampir sama. Jika mereka ingin mencapai komunike atau kesepakatan bersama terkait digitalisasi ini, diyakini bukan perkara sulit. Profesor Wahyu menilai masing-masing negara telah memiliki visi yang sama terkait digitalisasi masa depan serta pengembangannya. Sehingga digitalisasi ini diperkirakan akan menjadi hasil dari kesepakatan G20 Indonesia 2020.